Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sabrina, NIM S1S1 20027. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan MATLAB. MATLAB merupakan singkatan dari matris laboratori yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Oke, langsung saja. Pada memulai MATLAB. Ketika kita menjalankan MATLAB, tampilan yang pertama kali terbuka yaitu desktop MATLAB. Oke. Nah, tunggu. Oke. Tampilan itu seperti ini. Di antaranya itu ada command window yang dimana dia itu jendela ini segala macam aktivitas yang berkaitan dengan perintah maupun eksekusi pada program berada. Ya, terus selanjutnya bantuan dari MATLAB kita bisa menggunakan ketika kita tidak mengetahui salah satu fungsi dari MATLAB, kita bisa menggunakan to help fungsi help, misalnya help OD45. Nah, di sini kita MATLAB akan menjelaskan mengenai fungsi OD45. Nah, selanjutnya itu cara membuat variabel. Okay. Untuk membuat variabel, MATLAB tidak memerlukan deklarasi variabel atau pertanyaan dimensi pada setiap variabel yang digunakan dalam sebuah program komputer. Variabel MATLAB juga bersifat case sensitif, yang dimana huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Dalam penulisan variabel dalam MATLAB juga mempunyai beberapa aturan. Yang pertama itu tidak boleh diawali dengan angka. Yang kedua, variabel tidak dapat menggunakan variabel itu dapat merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Yang ketiga, variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus MATLAB seperti persen, kurang, tambah, dan lain sebagainya. Yang keempat itu menghindari memberikan nama variabel dengan nama khusus yang ada di MATLAB, seperti pi, yang dimana pi mempunyai nilai 22/7. Oke, selanjutnya itu format penulisan angka. Yang untuk membuat format penulisan angka, kita dapat melakukannya dengan kita memilih pada file, reference,
Oke. Itu file reference. Nah, situ ada command window. Sini ada numeric format yang dimana kita dapat mengatur penulisan angkanya. Nah, sini ada short, long, short E, long E, short E, long G, short N, long N. Short itu terdapat 4 angka di belakang koma, sedangkan long itu angkanya itu panjang di belakang koma. Misalnya itu kita long. Oke, sini misalnya dan 22/7. Misalnya itu 22/7. Nah, dia itu komanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka di belakang koma. Sedangkan kalau kita menggunakan misalnya short, ya kita gunakan short 22/7, maka hasilnya itu ada 4 angka di belakang koma. Nah, selain itu ada juga beberapa perintah MATLAB untuk membulatkan angka. Yang pertama ada SAIL yang perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer di atas. Sedangkan floor itu perintah membulatkan angka ke bawah. Fix perintah untuk membulatkan angka ke atas atau ke bawah, dia menuju ke arah 0. Sedangkan round itu perintah untuk membulatkan angka yang ke arah lebih dekat. Misalnya itu saya 4,3. Nah, maka dia akan membulatkan ke atas. Kalau floor 4,3, maka akan dibulatkan ke bawah. Terus selanjutnya itu ada fix. Saya fix 3,5, maka akan dibulatkan ke arah mendekati dengan angka 0. Nah,
Selanjutnya ada round. Round 2,2, maka dia akan membulatkan ke arah bilangan ke arah yang lebih dekat. Nah, dia itu lebih dekatnya ke arah 2. Selanjutnya ada juga perintah tambahan seperti CLC, yaitu untuk menghapus layar di command window, close all untuk menghapus semua gambar yang tampil sebelumnya, clear perintah untuk menghapus data di memori MATLAB, CD perintah untuk mengubah direktori, PWD perintah untuk mengetahui kita berada di direktori mana pada saat ini. Dir perintah untuk mengetahui file apa saja yang ada di current directory. Yang ketujuh ada mkdir, perintah untuk membuat direktori di bawah current directory. Yang 8 ada delete, yaitu perintah untuk menghapus file. Perintah menampilkan semua file yang saat ini. Perintah untuk menampilkan semua file yang saat ini bersama dengan informasi tentang ukuran, bytes, kelas, dan lain sebagainya. Yang terus ada what, perintah untuk menampilkan semua file dengan ekstensi M, seperti M-file. Dan yang terakhir ada look for, yaitu perintah untuk mencari file dengan kata kunci. Terus ada menampilkan atau menyembunyikan output. Nah, untuk menampilkan atau menyembunyikan output, kita dapat menggunakan notasi titik koma. Misalnya, X sama dengan 3, Y sama dengan 2, titik koma, X, Z sama dengan 5. Nah, oke. Maka Y-nya di sini, karena dia menggunakan titik koma, maka Y-nya itu dia nilainya tersembunyi. Nah, oke, lanjut. Nah, selain itu juga ada fungsi bawaan MATLAB. Yang pertama itu fungsi trigonometri, yang dimana fungsi bawaannya itu ada sin, cos, tan, sin H, cos H, tan H, asin, acos, atan, asin H, acos H, dan atan H. Oke, kita coba. Di sini misalnya sin pi per 3, cos pi per 3, terus ada tan pi per 3. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, selain fungsi trigonometri, ada juga fungsi dasar MATLAB. Yang seperti itu ada apps,
yang menyatakan harga mutlak, SQR menyatakan akar pangkat 2, X itu menyatakan harga eksponensial, log menyatakan harga learn, log 10 menyatakan harga logaritma basis 10, dan log 2 itu menyatakan harga logaritma basis 2. Oke, kita coba. Misal di sini kita tentukan dulu X sama dengan 2 tambah 5. Tambah 5. 2 tambah 5. Selanjutnya ZX. Maka hasilnya itu 7. Lanjut, kita tentukan A sama dengan 100. Terus SQR HA itu akar pangkat 2 dari 100, berarti salah, kita tipu. Seharusnya SQRT. Nah, itu akar pangkat 2 dari 100 yaitu 10. Selanjutnya misalnya log A. Log A berarti harga learn-nya, terus log 10 A itu 2, terus log 2 A. Oke. Nah, selanjutnya ada konstanta khusus MATLAB, yaitu ada Pi yang nilainya 3,14 sekian, ada I itu unit imajiner, J sama dengan I, F itu ketelitian relatif floating point, real min bilangan floating point terkecil, real max itu bilangan floating point terbesar, in F bilangan tak terhingga, none yaitu not a number. Oke, lanjut ada macam-macam matriks dan elementer. Nah, untuk membuat matriks kita bisa dengan misalnya itu A sama dengan pakai kurung siku, misalnya 1,2,1, terus titik koma 2,1,5. Sini kita akan buat matriks dengan ordo 3x3. Itu selanjutnya ada 3,5,4. Terus kurung siku kembali. Nah, maka hasilnya akan matriks dengan ordo 3,3. Oke.
Nah, MATLAB juga memiliki banyak fungsi untuk membuat matriks. Yang pertama yaitu ada fungsi Pascal yaitu untuk membuat matriks simetri secara otomatis. Misalnya Pascal Pascal 3. Nah, maka akan seperti ini. Terus yang fungsi kedua adalah fungsi magic, yaitu membuat matriks taksimetris. Itu kebalikannya dari Pascal. Oke. Matriks magic 3. Oke. Fungsi ketiga itu untuk membuat yaitu untuk membuat matriks dengan elemen bilangannya itu random. Misalnya itu kan 3,4. Yaitu ordenya itu 3,4 dengan bilangan itu 0 sampai 1. Nah, selain itu juga kan ini dia itu elemen fungsinya itu bertipe real. Kalau untuk bertipenya integer, maka bisa kita tambahkan fungsi round, shell, fix, dan floor. Oke. Yang keempat itu ada vektor kolom, yaitu membentuk matriks dengan orde n kali 1. Sedang vektor baris bentuk matriksnya orde 1 kali n, sedangkan skalar matriks ordenya 1 kali 1. Oke, kita coba. Misalnya sini U sama dengan 3,2,4. Terus I sama dengan kurang siku 2,3,4. Harusnya V-nya itu kita gunakan pakai titik koma. V sama dengan 2,3,4. Maka dia akan ini vektor baris. Nah, selanjutnya ada untuk skalar. Misalnya kita S sama dengan 10. Oke.
Lanjut. Lanjut itu ada fungsi penambahan dan pengurangan. Untuk melakukan operasi penambahan dan pengurangan, penambahan dan pengurangan itu kita dapat lakukan dengan syarat kedua matriks itu mempunyai order yang sama. Kita langsung coba. Misalnya itu Pascal 3 terus Magic 3 Pascal kita deklarasikan dulu, misalnya itu X sama dengan Pascal 3 terus Y itu Magic 3 terus Z sama dengan X tambah Y. Oke, untuk pengurangannya B sama dengan Y kurang X. Oke. Lanjut. Fungsi yang keenam yaitu perkalian vektor. Untuk perkalian vektor itu kita dapat menghasilkan skalar maupun vektor. Sedangkan untuk memperoleh hasil skalar, lanjut kita langsung coba saja. Oke. Soalnya U sama dengan 2,3,4 terus V sama dengan 4,3,5. Nah, terus kita tinggal kalikan U kali V. Oke, maka hasilnya itu 37. Terus materi fungsi selanjutnya itu transpose matriks, yang berarti kita menukarkan elemen matriks yang berada pada baris I ke kolom Z atau ini kan misalnya Z sama dengan beda dari yang lain kali B. Kali B. Sudah lumayan itu tuh biasanya ada anunya kerupuknya. Iya. Kalau cenderung pas tempe atau tidak ada.
itu yang di depan kampus. Misalnya itu Pascal. Saya itu Z sama dengan Pascal 3. Maka untuk mentranspos matriksnya kita bisa menggunakan Z itu tanda petik 1 untuk melakukan transpos. Oke. Terus fungsi ke-8 ada perkalian matriks yang dimana itu mempunyai syarat yaitu jumlah kolom matriks kiri harus sama dengan jumlah baris matriks kanan. Doakan saja yang terbaik. Banyak timnya Farizal. Saya akan Farizal. Dari 10 tim. Misalnya A sama dengan banyak ada tim Farizal. Satu koma Dia orangnya sih 2,3 3,4,2 terus 2,4,1. Terus B sama dengan 2,7,1 terus 3,2,5 terus 3,6,1. Oke. Nah, ini ada bebek tuh. Berarti A kali B. Oke. Aku mau rujak bersih. Bersih. Sebentar ini saya mau coba rujak bersih. Iya, ini tidak pada orang. Dia jadi dulu sih daripada sebelum. Dasarnya besarnya. Mulai kita main astagfirullah bebek bersobat. Ini belum Ramadan, Lebaran kok dipotong. Terus ada fungsi yang ke-10, ada matriks identitas yang di mana matriks identitas itu disebut juga dengan matriks satuan. Operasi perkalian memiliki angka satuan itu 1, sedangkan operasi penambahan atau pengurangan memiliki angka identitas 0. Langsung kita coba. Terus dalam MATLAB juga itu untuk membuat identitas kita bisa menggunakan fungsi A. Hari ini saya mau orang sih Terus I sama dengan A. Terus fungsi yang
yaitu matriks khusus. Matriks khusus ini itu misalnya ada contohnya itu ada Ones, Zeros, dan Randy. Atau kok campur negatif. Di masjid. That's right. Kita coba. Misalnya Ones 3,4. Terus Zeros 3,4. Terus tapi belum jadi pertigaan kan salah pertigaan kampus Randy 3,4 itu atau campur negatif. Oke. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita bikin, Kak?